Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibnu Nasyita Muti dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku organisasi bab 2, yaitu keragaman dalam organisasi. Jadi, apa sih itu keragaman? Keragaman dalam organisasi adalah perbedaan individu seperti sara, umur, jenis kelamin, dan sebagainya dalam sebuah organisasi. Jadi, pada keragaman dalam organisasi terdapat karakteristik demografi, yang artinya si keragaman ini dicari atau dikaji oleh karakteristik demografi untuk melihat ciri-ciri khusus penduduk wilayah tersebut yang tidak dimiliki oleh penduduk lain. Keragaman ini memiliki dua tingkatan. Yang pertama itu keragaman level permukaan atau surface level diversity, dan yang kedua adalah keragaman level dalam atau deep level diversity. Jadi yang pertama adalah keragaman dalam level permukaan atau surface level diversity. Jadi maksudnya perbedaan karakteristik di sini mudah dinilai dan tidak mencerminkan atau merefleksikan cara berpikir seseorang. Lain hal dengan keragaman level dalam atau deep level diversity. Kalau ini kita akan melihat perbedaan lebih dalam lagi ketika kita mengenal orang lain dengan lebih baik. Nah, ketika kita mempelajari tentang keragaman, pasti ada plus minusnya, dan minusnya adalah adanya diskriminasi atau membeda-bedakan. Diskriminasi sendiri sering terjadi di Indonesia karena di Indonesia ini memiliki banyak perbedaan yang seharusnya itu kita bisa bersatu, tapi ada saja mayoritas yang merasa dirinya paling unggul lalu menjelekan minoritas yang lain. Kita lanjut ke karakteristik biografis yang ada hubungannya dengan diskriminasi tadi. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini banyak diskriminasi yang terjadi itu ketika kaum pria memandang bahwa kinerja kaum wanita lebih buruk dibanding kaum pria. Dan padahal seperti yang kalian bisa baca di atas, tidak ada perbedaan pria wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian, analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, atau kemampuan belajar. Jadi sebenarnya soal kinerja itu tergantung diri masing-masing punya soft skillnya apa, hard skillnya apa. Jadi tidak ada mematok kalau pria itu lebih bagus kinerjanya dibanding wanita. Selanjutnya adalah umur, dan di sini ada yang namanya diskriminasi usia atau ageisme yang merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Seperti yang kalian bisa baca di PowerPoint ini, saat wanita berusia lebih dari 40 tahun dan pria berusia lebih dari 45 tahun dianggap tak lagi produktif dan tak mampu bekerja secara optimal. Padahal usia yang lebih berumur itu memiliki pengalaman kerja yang baik dan biasanya memiliki semangat kerja yang baik. Yang ketiga adalah disabilitas. Disabilitas adalah keterbatasan melakukan aktivitas. Contohnya seperti orang-orang yang memiliki penyakit diabetes, sakit umum kronis, tuli, dan sebagainya. Dan bisa lihat di atas juga ada kelebihan dan kekurangan orang yang memiliki disabilitas. Yang pertama adalah kelebihannya itu evaluasi kerja lebih tinggi, dan yang kedua itu kelemahannya cenderung ekspektasi lebih rendah dipekerjakan. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang menganggap orang yang memiliki disabilitas ini memiliki keterbatasan juga di kinerjanya, padahal biasanya orang yang memiliki disabilitas atau keterbatasan itu memiliki hal yang lebih gitu. Dia memiliki skill yang lebih luar biasa dibanding manusia yang normal-normal saja. Akibat dari adanya diskriminasi disabilitas ini bisa menyebabkan menurunnya potensi si pemilik disabilitas. Seharusnya kita sebagai manusia normal yang memiliki kesehatan yang lebih, kita harusnya mendukung orang-orang yang memiliki keterbatasan. Jangan dihina, jangan direndahkan, karena kita sendiri tidak tahu rasanya jadi mereka tuh apa. Jadi lebih baik kita selalu mendukung orang-orang di sekitar kita dengan positive vibes. Yang keempat adalah ras dan etnis. Ini adalah salah satu diskriminasi yang sering terjadi karena seperti yang sudah saya sebutkan di awal, perbedaan dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda. Bahkan jarak dari A ke B ini lumayan dekat, tapi budayanya sudah berbeda. Jadi yang pertama itu adalah ras. Ras itu pengelompokan dari biologis atau dari lahir. Jadi contohnya kayak warna kulit, terus juga bentuk rambut, warna mata, dan sebagainya. Kalau etnis itu berdasarkan dari kelompok sosial, budaya, agama, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan etnis itu lebih ke masyarakat gitu deh. Kalau misalkan ras itu lebih ke kekeluargaan. Contoh dari diskriminasi ras adalah permasalahan kulit hitam dan kulit putih. Kalau misalkan diskriminasi etnis itu biasanya adalah perseteruan antara agama minoritas dan mayoritas dalam suatu negara.
Selanjutnya masih ada 4 karakteristik biografis lainnya. Yang pertama adalah masa kerja, kedua agama, ketiga orientasi seksual dan identitas gender, yang keempat adalah identitas budaya. Kita lanjut, ada yang namanya kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu dalam melakukan berbagai macam tugas di sebuah pekerjaan. Dan kemampuan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kemampuan intelektual, yang kedua adalah kemampuan fisik. Ayo kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah kemampuan intelektual atau biasa kita sebut sebagai kecerdasan. Jadi kecerdasan ini menggunakan otak untuk berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Faktor umum dari kemampuan intelektual adalah faktor kemampuan mental general. Faktor kemampuan mental general adalah faktor kecerdasan secara keseluruhan yang dihasilkan korelasi positif antara dimensi kemampuan intelektual spesifik. Selanjutnya adalah kemampuan fisik. Kemampuan fisik tidak menggunakan otak tetapi menggunakan otot. Seperti yang kalian bisa baca di slide ini, kemampuan fisik yaitu kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Terakhir adalah mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman sendiri adalah proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Yang kedua adalah memilih, menarik, mengembangkan, mempertahankan pekerja yang beragam. Yang terakhir adalah karakteristik dalam kelompok. Karakteristik dalam kelompok yaitu kemampuan seorang manajer untuk mencapai visi dan misi dengan mengelola keragaman karakteristik dalam kelompok. Selesai sudah presentasi bab 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang jelasnya intonasi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.